Oi, kui, aku dici kemana kanen ko? Nomor berapa duduknya? Kanalan, tamrin mak. Alah, mak. Nomor 3 ang kombo. Di kau poyon botakan ni koroi. Kau tolong kemana kek ko? Gae, lah cemburu pulo tuh. Ndak boleh melihat orang sana. Kabadu pulo berobat tuh. Masya Allah. Kamu ini sudahlah mengaku orang Minang tidak mau. Apakah kau juga sudah tidak beragama Islam lagi, Rosa? Agama si Islam. Kalau kamu masih beragama Islam, kenapa kamu mengatakan bahwa ucapan Assalamualaikum itu adalah ucapan yang hanya biasanya diucapkan oleh orang minta-minta? Tidakkah kamu tahu bahwa ucapan Assalamualaikum itu adalah ucapan yang mulia bagi umat Islam apabila bertemu sesama Muslim? Dan tidakkah kamu tahu bahwa ucapan itu adalah merupakan doa dari seseorang Muslim terhadap sesama Muslim? Alah, tidak usah sok-sok santri deh. Kita bukan di kampung, di Jakarta loh ini. Tapi kalau kau sudah mengetahui ada Minang itu yang sebenarnya, maka kau akan tahu bahwa tidak benar kalau orang Minang itu adalah munafik. Tapi kau sendirilah selaku orang Minang yang murtad. Baik, kalau dokter mengatakan aku murtad, tapi salahkah bila saya murtad karena tidak mau mengikuti orang yang munafik? Apakah dokter akan menutup mata dengan kasus-kasus adat yang mengakibatkan batalnya perkawinan? Yang membuat mempelai wanita berurai air mata di atas pelaminan. Dikarenakan mempelai laki-laki tak kunjung datang. Disebabkan uang jemputan yang berupa uang emas dan uang hilang sekian ratus ribu rupiah belum terpenuhi oleh keluarga wanita terhadap keluarga laki-laki. Begitukah adat Minang yang dikatakan peraturannya sesuai dengan ajaran Islam? Sedangkan prakteknya sering bertentangan. Apakah yang begini bukan dikatakan munafik? Nah, sekarang saya bertanya sama Rosa. Apa? Bagaimanakah perasaanmu melihat turis-turis dari barat itu yang datang ke Indonesia ini, yang hanya berpakaian minim saja mundar-mandir di tempat ramai, yang kadang-kala hanya memakai kutang dan celana kolor saja? Ya jijik dan tidak bermoral. Nah, begitu pula lah orang-orang kampung yang kampungnya kau anggap neraka itu melihatmu berpakaian di tempat dia model pakaian orang-orang kota, yang menurut penglihatan mereka adalah janggal. Apakah kau juga kolot kalau menilai orang barat tadi itu sebagai orang yang tidak bermoral dan dengan pandangan jijik? Grup Teater Rumah Gadang 83, pimpinan Yus Pilihan, sesudah mempersembahkan tanya jawab adat antara Tamburin dan Bapak Haji Idrus Hakimi Datuk Raja Penghulu selaku Ketua Pembina Adat dan Syarak Alam Minangkabau, kini datang menantakan serial keampe Curito Manantang Badai nan berjudul Menuju Tanah Tapi, karya Yus Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tan Raja Dunia, Manita Alastan. sungguh pun stan surang nanta sabut namo taimbau tuah namun nan ujui mukasui kami bana dari grup Teater Rumah Gadang 83 nak serapek papek nyolah kepada seluruh orang Minangkabau nan salili Gunung Merapi saedaran Gunung Singgalang salingkar singkarak gemaninjau di luak nan 3 lareh nan 2 sampai karantau ke pasisia nan di bawah nawangan alam Minangkabau kakian sambah kami himpunkan. Mas Tan Raja Dunia, Lalu kan Stan? adapun niat mukasui kami sajak selangkah turun janjang dari kampung Kebun Melati dalam daerah Tanah Abang di luak Ketu Betawi Tanah Jawa orang namakan. Niat sengaja dari kami datang menurui angku-angku mamak-mamak ayah jebundo kakak-kakko ipa jebisan ando sumando bako jebaki serato dun sanak jo adik-adik tarik ke anak kemanakan nan salam kesutan kami tibukan. Lalu kan Stan? Adapun sambah nengkeng kami sambahkan sesuai jo janji neng tapa buek karang buatan kita dahulu sesudah kita bersuo jo pelume tanya jawab adat antara Tamburin jo yang mulia Bapak Haji Idrus Hakimi Datuk Raja Penghulu selaku Ketua Pembina Adat dan Syarak Alam Minangkabau di Sumatera Barat. Maka kami dari grup Rumah Gadang 83 berjanji kedatang dengan serial nan keampe Curito Menantang Badai nan kami agih judul Tapi Jak Tanah Tapi.
sebagai sambungan tekayu bidu ilia. Kan yo itu stan raja dunia. Bana Ustaz. Tantangan janji kami nantun, alhamdulillah janji lai kebatapati. Hanya seketik. Tadinya judul kami janjikan yaitu Tapijak Tanah Tapi, namun ba'alah menyambutnya. Rencana di tangan awak, keputusan di tangan Allah. Kerana dek dihukum dek waktu agak agiannya sudah dikaset. Walau kata kayu di bidu ilia, dek lawih diadang lamo juga ketibunya. Maka menanti bidu kamuaro dek kami sadang bakayu juga. Sebelum kami tibu di darek, tepaso judulnya kami tukar, yaitu Menuju Tanah Tapi. Lain tak kemambaat Ustaz, segitu sambah bagi Ustaz. Lah sampai di Ustaz Serial. Dibilang sampai Ustaz. Mas Ustaz Serial. Lalu kan Ustaz, sepanjang rundiangan Ustaz nantun, kok bisiak lah samu kedengaran, imbau lah samu ke lampon, rupo lah samu kelihat. Adapun nan ujui muka suik, sesuai jo janji nama karang buatan kato nanda ulu, nan baraso. Sesudah pelume tanya jawab ada, Sultan kedatang menemui kami bersama grup teater Rumah Gadang 83. Jo serial nangka ampe menantang badai, nangka bahagia judul Tapijak Tanah Tapi. Tapi dek lawe tanan diadang, walau mengayu bidu ilia lambe duo ketibu di muaro. Mako menanti bidu ke muaro dek Sultan sadang bakayu ju. Menanti Sultan tibu di darek terpasul judulnya Sultan Tukar, yaitu Menuju Tanah Tapi. Lain tak ka membaa dikan. Kan iyo itu tanya Sultan. Bana Ustaz. Mas Sultan serial. Lalu kan Ustaz, sepanjang tanyo Sultan nantun, kejadi sawit ya saponyo tandonyo kato lebih jawab, tandonyo gayung lebih sambut. Danga di Sultan pembari kami. Kalaulah hanya mengenai judul asal kandak kami berbari tinta kami lebih laku. Bara nanti tiak ke kami tampung Sultan Sado melele ke kami pali. Kalau akatu nama hukum, lah agak agianyo pita kaset ke ba'aju ojanyo kitu. Di kami ndak bermambah. Ini baik itu malah di Sultan. Pada lamu kita menanti waktu terbuang dulu. Kato tak usah Sultan jawab, dayuang tak usah Sultan sambut. To mulai saja jo bismillah, samo tu simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Neti, yo mak. Alah, selesai. Lakelah, tiba udah dokter kau bekolai. Tunggu sebentar mak. Neti sedang mencala baru kok. Roy. Oh Roy. Siapa lo tu nama imbau? Indak tantu orang sedang repot dinyo doh. Siapa tu? Udah Roy. Oh, udah. Baah, lah tiba tonyo dah. Cahlai tibonya. Alah, lah beres. Irai sih alah dah. Baik Roy. Alah dah. Irai alah. Tidak pakai sila lagi dong. Dah kok. Aduh sakit udah Roy. Alah laki lah. Tibo dokter beko. Neti alun lah itu. Dia sedang babadak baru. Alah iyo. Lah elok badak irai dah. Lai. Tapi mata Roy apa calak-calak tuh? Iya dah. Sangajo bagi calak mah. Bibi Rai sirah dah? Sirah lai. Tapi ikut telepon kok. Iya dah. Memang balepong. Itu nelepong sitip. Baah. Lai salen ni Rai dah. Baah pula kau indak. Mata lo calak-calak. Bibi balepong lepong. Salen dah Roy. Alah laki lah leh. Tunggu dah. Kacamata Rai alun lai. Sineti bagai alun pulau sege. Dulu lo dengan buku ya. Ibu dokter beko. Kok dulu dah. Jinjang lah iko ke muka. Elok-elok. Kok talangkahi di udah beko. Panyaram nan bamantokan ke patang. Di sinan balatakan tu. Kecek dukun tu ke patang dah. Katokan ke dokter tu. Baroso panyaram ko dari sineti. Asal tahunya baso dari sineti. Nampak saja penyaram tu dinyo. Latakana sineti dinyo tu. Apalagi kok dimakannya. Alah, baiklah ambil kacamata Roy itu. Suruh laki sineti. Udah dulu ke muka. Laki dia Roy. Jadi dah. Baiklah. Mak. Apa ti? Alah, selesai. Kemari lama dulu. Apa jual lah nambah imbaukan?
Lai gaya Neti mak. Coba saya lihat muka Neti. Bulakan? Alah lah gaya. Oh, gimana nama dia kan tadi lah pakai? Alah mak. Minyak paman itu lah balakek kan? Alah iyo. Hampir lupa Neti. Enggak tuh. Lakek kan lah lakek. Beli apa ya Wak? Letakkan minyak tuh di jari mani. Hilangkan di kanyang ya. Jadi mak, kok Indah dulu lama. Dialah Neti kudian. Kemarikan lah kacamata mak tuh. Lakek turut ya. Tiba udah kau beko. Tuh etek Neti tiba tuh mak. Kok surang saja Neti? Mitua mah? Deh, anak ambo. Indak babeso nan mana mitua nan madiknya dinyol do. Astagfirullahaladzim. Mitua. Kata ambo kok si Neti tadi. Mato Neti cuma mak bagai itu. Adik anak lah itu sedang melakekkan sepatu baru. Mamaknya lah dulu kemari tadi. Kama pulo lah konya. Tuh aku tuh nek. Kamana pulo udah dulu. Oh, anu Roy, membeli rokok dah. Kambuik tadi mana? Kok kan kambuik kok. Nggak nampak nih Roy. Mana si Neti? Tuh etek datang tuh mak. Alah tuan, nanyalah. Di siko tuan duduk ya kakak. Lai temui kami tiga senan. Masuk saja lawak ke dalam tu dulu. Neti biarlah nak siko sajonya. Dakek udahnya kan lain lapang kok. Lakai lati, duduk sajalah dakek udah kau tu. Di siko Neti dah. Nek lah. Tolong paci tangan Neti dah. Up. Alah padik, wayak alai. Tuhan, latibus tabrit. Taruhkan kemari sekali padai. Beliau rangkai oleh. Alah keberangke wak dagus. Iyo tam, menunggu stamrin saja olehnya. Taruhkan saja lah barang tu ke tenda aku sekali cingkari. Bato, bagaimana berangkainya madam? Neti. Lai je Neti, bagaimana? Kalau langsung ke Jawa kini, dia datang merintih. Iyo dong dah. Ayo habis mainan bodoh Neti ko. Alun jadi ke Jawa lai ala pandai puluh badung. Tagi liang puluh itu, dinyo. Oh, kalau si Neti itu gue dibawa kamar saja nak kemalu awak doh. Sedangkan bakso dalam film tu lebih bisanya. Santiang si Neti itu tuh gue. Mbak, lu mudenya bakso dalam film tu teh. Itu, nan serupa film di TV itu, nan bakam hair tuh. Oh, bahasa Inggris. Ayo, iya itu. Bisa si Neti itu tuh. Indak kan tiang nyajanya sagu itu. Asal mengecek je kawan-kawan sekolahnya na laki-laki. Lah I love you saja keceknya tu nyo. Antah indak jek jo manggarati awak apa nan disabuiknya doh. Sainggonya lah bagai resep saja nan ogut bagailah nan disabuiknya. Oi, Gui, ma aku rici ke mana kanen ko? Nomor berapa tu pek duduknya? Kanalah tamrin mak. Alah mak. Nomor 3 ang sombo. Di kau apa yang botak kan ko Roy? Kau tolak ke berangkek ko. Gaik, lah cemburu pulo tu. Ndak boleh melihat orang sana. Kabadu pulo gerobak tu. Alah oi, panumpang naik lah. Namanya nak kapai, turun leh. Udah gue kok. Tunggu dulu dah. Tapi Neti leh kapai. Alah, nela leh. 50 Neti kapai. Neti saja sekolah baru. Jadi, kapan lapis tamrin surang ke Jawa? Dia tidak kebanyakan nanti. Kurang kalau lah tidur di Jawa tu, sehari kita kena pulangnya ti. Udah Agus macam-macam saja. Jangan si Neti pada indah. Lot. Pak dua liyo ya ndak? Alah, nilai tam. Rengkek oleh. Tunggu dulu mak.
Upi alun basalam jo mama lai. Alah iyo. Rajin-rajin sekolah jo mengaji yo. Sembayang jangan tinggal-tinggal. Insya Allah mak. Aco-aco kirim surat yo mak. Insya Allah. Alah, mama paile yo. Mak, ayah, mituo, mama, ambo paile. Jadi hati-hati saja ya. Lepas salam bagai aja Pak Getap. Alah dah. Udah sedang bercerita tadi. Josineti. Alah iyo. Neti. Udah pergi dulu yo. Kok tiba di Jawa? Karena juga orang di kampung kok ya dah. Batu deh buat tiba nang cek tuti. Barek tim lape. Alah dah gue. Coba pulau lah kayu mati tagak duda bisua. Oh. Aloy, rengke leh. Kami pergi Pak. Teh. Calik-calik teh. Hari ke hujan. Yo, hati-hati sejauh jalan yo. Pi. Iya, siatu. Oh, angku. Naya angku. Lagi di rumah kayak kau. Lainku. Gaya sedang merambah-rambah di belakang. Naya angku. Upi imbo gaya sebantah. Jadi, baiklah. Lah mau saja burung kau. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh tuan. Lalamu ya tuan. Baru. Dari mana, Lin? Itu maramba-ramba rumput di parak. Si Mala kemana kau? Kabalai tuan. Aduh pisang 2 tandan dari Dangau ke Patang. Itu nanti bawanya. Oh. Si Tamrin baa kemana? Dia tiba surenya. Itulah janyo tuan ko. Alun jua tiba surenya dong. Rusuh pulau wadinya. Iyo, mituo ya dia bagai la rusuh pulaunya kini itu. La 2 bali hari alun jua tiba kabanya. Ko ba bagainya? Kan itulah janyo tuan. Biasanya seminggu paling lambat lah tiba kabanya. Ku, minum langku. Pakai sabuknya kopi. Lainku, sarupok kopi angku biasa. Tukang pos bunyinya Pi. Coba cari lihat surat dari mama kau agaknya. Jadinku. Iya surat dari mak hitam gae. Iyo, mayo, bawa bala kemari. Kongku. Kawak dia jikannya. Coba malah baca. Dari Ananda Dr. Tamrin di Jakarta. Ongo, itu nih bacanya. Isinya negeri baca. Oh, isinya. Jadinku. Jakarta mendapatkan yang mulia ayah bunda serta semua keluarga di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta semua pemilih yang ada di kampung. Terlebih dulu Ananda berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga ayah bunda serta semua pemilih di sini didapati surat Ananda ini ada dalam keadaan sehat walafiat saja hendaknya. Amin. Begitu pula Ananda, semenjak berangkat dari sini, alhamdulillah, berkat doa dari ayah bunda serta semua pemilih, sampai saat Ananda menulis surat ini, ada dalam keadaan sehat walafiat pula.
Ayah bunda yang mulia, selanjutnya perkenankanlah Ananda memohon maaf kepada ayah bunda serta semua pemilih atas keterlambatan Ananda memberi kabar mengenai Ananda setelah sampai di Jakarta. Semuanya ini terjadi karena sesampainya Ananda di Jakarta, Ananda sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan keberangkatan dokter kepala saya ke luar negeri. Itulah sebabnya maka baru sekarang Ananda bisa menulis surat. Semoga ayah bunda dapat memakluminya. Ayah bunda yang mulia, sesuai dengan pembicaraan Ananda waktu di sini dulu, yang mana Ananda sesampainya di Jakarta telah mulai lagi bekerja membantu Bapak Dr. Rahman Saleh sebagaimana biasanya. Dan setelah beliau berangkat ke luar negeri 2 hari yang lalu, maka Ananda sekarang langsung praktek sebagai pengganti beliau selama beliau berada di luar negeri. Untuk itu, Ananda mohon doa ayah bunda beserta semua pemilih di sini, semoga Ananda dalam menjalankan tugas ini selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua tugas ini dapat Ananda jalankan sebagaimana mestinya. Amin. Ananda cukupkan sampai di sini dulu kabar dari Ananda. Semoga ayah bunda serta pemilih semua dapat memakluminya. Sebagai penutup, terimalah salam dan doa untuk semua pemilih di sini, dan tak lupa salam buat Mama, Mitwo dan Adinda Neti, serta salam sayang buat keponakan Upik Nilamsari. Akhir kata dari Ananda, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud Ananda Tamrin. Lai tekan aja mitu jadi nyadinya ya. Syukurlah kalau lah mulai kerajo tu inyo. Kok untung lakinya serupa orang. Mudah-mudahan iyo andaknya tuan. Lah pukul 1:30 balik. Dulu lambo ke masjid balik. Alah iyo. Ambo iyo kapai pulau lah ya. Lai dun saja siko saja tuan baju mai. Iyo, di siko saja yo. Ke kamar pulau lah. Kok katanjuang bagai ya nyambo? Indak no malin. Mangga kapai jauh-jauh mana pulau? Kok kasambia pai makan jogule kambing bagai? Tapi ambo lah di dalam dokter pulau makan daging kambing. Berapa pulau tuan? Darah tinggi. Oh, pati malangku pamangi banak ini. Konyo bangi itu indak mana darah tinggi, nana dengko lah pamangi yo. Alah tinggallah, ada yang kapai masjid lah. Jadinku. Dulu mau malin. Jadi tuan. Permisi. Monggo, Jeng. Dokternya sudah ada? Sudah ambil nomor, Jeng? Sudah, ini? Oh iya. Tunggu sebentar lagi ya, Jeng. 10 menit lagi baru buka. Baru jam 4:40. Dokternya masih sembahyang. Duduk dulu, Jeng. Kabarnya dokter yang biasa di sini keluar negeri ya? Bener, Jeng. Jadi sekarang siapa yang gantikan? Ada. Itu, dokter yang muda itu, yang biasa membantu di sini juga. Orangnya baik loh, Jeng. Mana gagah lagi. Masih perjaka juga. Belum kenal ya? Belum. Saya sudah lama tidak ke sini. Orang mana dia? Sama, Jeng. Orang Padang juga. Nah, itu sudah jam 4, Jeng. Mana nomornya? Oh iya, ini Namanya siapa, Jeng? Andrea Rosa, Umur? 20 tahun. Sudah, silahkan masuk, Jeng. Selamat sore. Selamat sore. Silakan. Sakit apa, Dek? Oh, itu dok. Kepala pusing, badan rasanya lesu saja. Panas enggak? Panas sih tidak, cuma tidurnya tuh susah sekali, dok. Batuk? Ada juga, dok, sekali-sekali. Baiklah. Coba kita periksa ya. Silakan ke sana. Baik, dok.
Coba, maaf ya. Coba napasnya ditarik. Iya, lagi. Iya, lagi. Sekarang coba mulutnya dibuka. Iya. Sudah. Coba maaf tangannya ya. Kita tensi dulu. Perlu dibuka bajunya, Dok? Oh tidak usah. Tangannya saja. Iya. Sudah. Bagaimana, Dok? Tidak apa-apa. Cuman karena kelewat lelah barangkali. Adek perlu banyak istirahat. Tidak perlu diinjeksi, Dok? Tidak usah. Nanti ambil saja obat di apotek. Ini saya kasih 2 macam obat. Yang kapsul dimakan 3 kali sehari. Dan yang tablet 1 saja setiap mau tidur malam. Ini resepnya. Baik, Dok. Oh iya, ini papa saya suruh sampaikan surat buat dokter. Jadi, adik anaknya Pak Hasan? Benar, Dok. Kalau begitu orang awak juga ya? Bukan, Dok. Cuman orang tuanya yang orang Minang. Kalau saya sih orang Jakarta. Nah, kalau orang tuanya Minang, otomatis anaknya Minang dong. Malu, Dok, kalau cewek jadi orang Minang. Loh. Rugi. Loh, kok rugi? Habis di Minang itu, cewek kan dianggap rendah dan sering dibuat sebagai mainan saja sama laki-laki. Kenapa Dek Rosa bicara begitu? Semua orang di Indonesia ini tahu kok, Dok. Alasannya Dek Rosa bicara begitu apa? Kalau di Minang itu, orang perempuan kan diharuskan membeli laki-laki kalau mau kawin, Dok. Malah laki-laki itu sudah dibeli. Banyak yang bertingkah lagi. Tidak tanggung jawab. Kabarnya seenaknya saja meninggalkan anak bini. Doyan kawin lagi. Kan sama saja menghina dan menganggap rendah kaum wanita tuh, Dok. Oh, jadi itu alasan Dik Rosa, makanya Dik Rosa tidak mau mengaku orang Minang. Salah satu sebabnya itu, Dok. Tambahan lagi, adat orang Minang itu kolot. Banyak pantangan. Jadi kalau begitu Rosa benci dong ya dengan orang Minang? Kalau orangnya yang berpikir secara kolot dan fanatik dengan adat yang sempit itu, ya iya, Dok. Bagaimana kalau nanti Dek Rosa dapat jodoh dengan orang Minang yang kuat memegang adatnya? Tidak bakalan deh, Dok. Rosa mau dapat orang Minang, enak punya suami lain dari orang Minang, Dok. Enaknya bagaimana, Dek Rosa? Kalau punya suami orang Minang, sama saja jadi babu. Susah mengurusnya. Makannya mau enak, pakaiannya mau necis, cerewet lagi. Nolong nyuci dan masak kagak mau. Kalau punya suami orang lain, enak, Dok. Nolong masak mau, nolong nyuci mau. Malah pagi-pagi dia yang sering nolong merebus air. Kalau perlu panjang ke pasar pun dia mau. Oh. Begitu menurut penilaian Rosa mengenai orang Minang? Iya. Maaf deh. Saya lupa. Kabarnya dokter juga orang Minang. Jangan marah ya. Oh, tidak, Dek Rosa. Itu kan hak adik untuk menilai sesuatunya itu. Cuman sedikit saya sayangkan, kenapa kata-kata serupa itu datangnya dari mulut seorang yang ibu bapaknya orang Minang. Tapi ya mudah-mudahan suatu ketika nanti adik akan tahu apa dan bagaimana sebenarnya yang Minangkabau itu. Apakah benar seperti yang adik gambarkan itu atau tidak? Baiklah Rosa, tolong saja bilang sama bapak. Insya Allah besok malam saya datang. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan omong-omongan ini. Iya ya, keasikan ngomong sampai lupa kalau dokter lagi praktek. Baik deh, kita permisi dulu, Dok. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan cepat sehat. Aduh iya, pesan papa, besok apa perlu disuruh sopir menjemput ke sini? Oh, tidak usah. Biar saya datang sendiri. Merci banyak ini kok. Ya deh, kalau begitu. Permisi. Mari. Silahkan, Dek. Bawa bapaknya masuk. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Mau periksa ya saya, Pak Dokter? Waduh.
Sakitnya sudah lama ya, Dik? Alah. Lah lama, Pak. Bapak orang awak? Iya, Pak. Kalau orang awak, bapak awak saja lah, ndak bah. Kalau ditampai praktek ko awak ko lendak bercampur. Tapi kalau di rumah sakit, ayo harus bahasa Indonesia. Sebab di sini banyak orang lain. Labar alamunya bapak sakit? Ada kira-kira 2 tahun, Pak. Biasanya di dokter mana berubah? Alun pernah berubah di dokter lagi itu, Pak. Biasanya jobek kampung saja baru, Pak. Mbak aman kau ndak berubah ke dokter? Biayanya, Pak. Kami ko indak bapiti, Pak. Membali ube maha pulau kabanyo. Iya, Pak. Untuk bayar pereso saja payah, Pak. Alun untuk membali ube lay. Iko kebetulan piti kecil ambo ado sakete, Pak. Mangku ambo nak mencoba memaresonyo. Kabanyo pereso saja bayarnya mahal, Pak. Apolai bali ube. Sebenarnya itu mencalik kepada pribadi surang-surang dokter tutunya. Memang ada dokter yang mungkin dek kerana inyolah banyak langganan dan kebetulan yang berubah ke situ tu orang nambah piti-bapiti saja. Maka inyo tu merasa dirinya lah santiang. Maka dipasangnya tarikh mah-maha. Pikirannya lah dipengaruhi dek piti banyak saja. Dan mengakibatkan hilangnya rasa kasihan sesama manusia dan lupa akan sumpah jabatan sebagai seorang dokter. Sampai inyo tega mencaliakkan orang menanggung sakit dek kerana indak bapitih untuk membayar preso menurut tarifnya nemaha tu. Dan kebanyakan awak ko lupa dan merasa penyakit ko dan mencegakkan adalah Allah. Awak berubek ko cuman menjalankan syariat menurut perintah Allah. Indak ada seorang dokter pun yang bisa mencegakkan penyakit. Bisanya cuma mau ubek. Lai kejadi dokter yang paling hebat sekalipun. Tapi disiko mudah-mudahan lai alunado orang yang kecewa soal pembayaran deh. Bahkan orang yang tidak bapiti sama sekali pun datang berubek kemari. Alhamdulillah, lai yo bisa kami tolong baru. Alhamdulillah. Jadi disiko barap bayarnya, Pak. Kalau disiko indak usah bapak bertanya soal bayaran. Bapak sakit datang kemari ke berubek dan bapak preso kan? Iya, Pak. Kini preso dulu. Soal bayaran beko sudah bapak preso. Kok lai bapiti bayar? Kok indak cukup minta terima kasih saja. Bagi ambo gala dokter ko bukanlah semata-mata untuk mencari piti saja, Pak. Tapi yang lebih daripada itu adalah untuk menolong sesama manusia. Sebab di ambo gala dokter ko adalah bana-bana merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada ambo. Sebab ambo orang susah dari ketek. Ambo bisa merasukan baralah kecewanya orang dan sedang sakit indak dapat berubah. Hanya dek kerana indak bapiti. Ambo sendiri pernah mengalami yang serupa itu, Pak. Jadi awak indak usah bayi buati. Kalau ada di antara dokter yang merasa memasang harago maha-maha dan indak menaruh rasa belas kasihan terhadap orang yang tak punya. Mungkin barangkali baginya mendapatkan gala dokter tu menghabiskan piti banyak. Jadi wajarlah kalau inyo setelah menjadi dokter hanya memikirkan piti untuk membalikkan modalnya selama inyo bersekolah. Atau mungkin juga dokter yang serupa itu orang indak pernah mencuba susah semenjak dari lahirnya. Kerana inyo adalah anak orang berado. Jadi itu bukanlah kesalahan daripada pendidikan dokter tu, tapi adalah kesalahan daripada pribadi dokter itu masing-masing. Terima kasih, Pak. Kalau lagi serupa itu. Ayolah, awak preso dulu. Baiklah ya, preso di sinan. Lamara lamunya bapak sakit, Pak.
Kira-kira 3 tahun lah, Pak. Onde, ko yo lagak barik penyakit ko, Pak. Baasa mulunyo bapak kerapek penyakit ko dulu. Ko penyakit bapak nampak-nampaknya paru-paru. Baronsen nandaknya ko bapak dulu. Panjang ceritanya, Pak. Ndak sanggup rasanya ambo menceritakan, Pak. Tanyakan sajalah ke anak ambo tu, Pak. Jadilah, lakaikanlah baju. Bagaimana, Pak? Yo, kita coba sajalah dulu. Mudah-mudahan bisa. Apa kerajo bapakku sebalun sakit dulu bare Erni? Sabananya penyakitku boleh dikatakan penyakit babuek di ayahku, Pak. Babuek baah? Ba tidak di bapak. Ayahku kerajunya jadi supir, membawa otobus malam ke luar kota. Jadi kira-kira 5 tahunan lalu, waktu itu ayah sedang gagal-gagalnya tuh. Penghasilan ayah lumayan, sehingga waktu itu kami bisa hidup sederhana. Tapi sayang ayah tidak bisa mensyukuri nikmat nalah diberikan Tuhan tu. Malah sebaliknya, ayah lupa daratan dan lupa ke Tuhan. Muka Sui Erni? Ceritakan. Waktu itu ayah terpengaruh adik judi dan minum-minuman kareh, Pak. Sampai ayah jarang pulang dan hendak macuakan kami lai. Biaya di rumah pun jarang ayah magia. Akibatnya apa nan dapat dibali di amak selama tu, sampai habis tak jual untuk belanja dan biaya-biaya sekolah kami bertiga beradik. Nan ayah halun jua sadar. Malah setiap pulang, ayah selalu bangi-bangi dan mencakap amak. Sampai pada suatu waktu, amak jatuh sakit. Jadi biaya-biaya harian dan biaya sekolah balai? Itulah, Pak. Sesudah amak jatuh sakit dan ayah hendak pulang-pulang, terpaksa ambo berhenti sekolah dan ambo bekerja menjahit di sebuah konveksi. Alhamdulillah, jua hasil ambo kerja tu bisa dapat sekadar untuk penyambung hidup kami dan pobek amak seketek-seketek. Baru saja sakit amak mulai sihat, tak ada ngaplo kabar. Berasa ayah lah bini muda pulau di Jawa. Masya Allah. Mandang berita itu, sakit amak jadi bertambah. Kami cuba memasankan ayah, tapi ayah hendak kunjung datang. Akhirnya 3 bulan sesudah itu, amak pun meninggal. Tinggallah kami bertiga beradik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lai pulang apa waktu itu? Lai kami pasankan ayah. Tapi ayah datanglah 2 hari sesudah amak tak kubur. Cuma semalam di rumah, beliau lapai pulau. Tinggallah kami bertiga beradik saja. Hampir saja waktu itu ambo putih aso, Pak. Malam sepaninggal ayah tu, waktu adik ambo sedang lama lalu, ambo ambil pisau untuk membunuh diri dan membunuh adik nombor 2 tu. Tapi alhamdulillah, baru saja ambo kamantakkan pisau ke adik nang gadang. Di muka ambo lah tagak saja surang orang tua menyambut Allahu Akbar. Pisau lapih dari tangan. Ambo tak duduk sambil mengucapkan
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ambo pun sadar. Ambo calik orang tadi ndak ado leh. Alhamdulillah. Ambo tak indah dari perbuatan yang takut tua. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi, ba'a mangko kini bapak sampai ado di siko balik. Itulah Pak. 6 bulan sesudah kejadian tadi itu, datang sepucuk surat ke rumah. Surat itu dari orang Padusi. Ternyata setelah surat itu dibuka, surat itu adalah dari bini muda ayah. Dan isinya mengatakan ayah dalam keadaan sakit dan supaya dijapui. Jadi, Erni japui kekian? Mulanya kami tidak akan menjapui doh. Karena takana perlakuan ayah dan sampai hati mentelantarkan kami. Tapi mengingat beliau adalah ayah kandung kami, dan dalam keadaan sakit, disuruh japui dari bini muda beliau. Maka tidak berpikir panjang lagi, kami menjapuinya. Sebab kami berkesimpulan, dan bini muda ayah tu hanya menginginkan ayah waktu sedang sehat saja. Setelah ayah sakit, inyo tidak memeralukan lagi. Iyo, Pak Dokter. Bana tu segala apa nak dikatakan Erni. Jadi, ambuku adalah ayah dan tidak bertanggung jawab. Seandainya anak-anak ambuku tidak namu amori ambu, ambu tidak akan berkecil hati. Kerana segalanya ku adalah akibat dari perbuatan ambu sendiri. Tapi untunglah anak ambuku lahir hati mulia, masih bisa menerima kehadiran ambu dalam keadaan yang serupa iko, Pak Dokter. Maka sebanyak Erni datang japut ambu tu, ambu berjanji dengan Allah, seandainya Allah memberikan kesehatan kepada ambu, ambu akan berusaha di sisa-sisa umur ambuku hanya untuk membela anak-anakku. Dan ambu mohon kepada Allah, janganlah sampai ada ayah atau seseorang ayah dan serupa ambuku di hati dunia. Ba kira-kira penyakit ambuku, Pak Dokter. Lai, mungkin juga aku bisa cegah, Pak Dokter. InsyaAllah. Alhamdulillah. Coba awak usahakan, Pak. Mudah-mudahan kalau lai izin Allah bisa. Erni? Yo, Pak. Besok tolong Erni bawa bapak ke tempat ronsen ya. Aku ada surat pengantar dari ambo. Dan besok sore tolong hasilnya dibawa kemari untuk dipreso, supaya bisa ambo agi hube untuk bapak. Mudah-mudahan saja bisa ditolong. Tapi ingat, jangan lupa berdoa setiap sudah sembahyang ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ikut suratnya. Kini beliau pulang dulu. Terima kasih, Pak. Berapa, Pak, ongkosnya? Lah ya do piti. Lai, Pak. Ada kok piti 10.000. Cadangan lain untuk berubah ada. Cuma ikulah cadangan kami, Pak. Segala-galanya disiko konyo, Pak. Pakailah piti koko untuk beronsen dulu besok. Untuk ambo ndak usah dipikirkan dulu. Bawalah piti
Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Permisi kami dulu, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Rosa. Ya? Besok tolong ditebus resep ini buat Bapak, ya? Baik, Dok. Bagaimana, Dok, keadaan Papa? Alhamdulillah, Rosa. Sudah banyak perubahannya. Insya Allah, asal dirawat baik-baik, bisa cepat sembuh. Ayo. Bapak tidak boleh banyak jalan dulu, Pak, ya? Jadi, dokter. Ambo permisi dulu, Pak. Tunggu dulu dong. Diminum dulu airnya. Oh iya, hampir lupa. Pak, mari minum, Pak. Iya. Minumlah, dokter. Dokter marah ya karena omongan Rosa kemarin? Marah sih enggak, cuman sedih. Alangkah malang dan sedihnya alam Minangkabau kalau seandainya banyak orang yang berdarah Minang berpendirian seperti adik Rosa. Seperti sedihnya hati seorang ibu yang tidak diakui oleh anak kandungnya sendiri. Dan betapa malangnya nasib seorang ibu bila anak kandungnya sendiri tega mengatakan ibunya jelek, yang hanya karena mendengarkan omongan orang tanpa menyelidiki yang sebenarnya. Rosa bukan hanya mendengarkan omongan orang kok. Memang kenyataannya begitu. Betapa banyaknya orang-orang Padang yang dengan angkuhnya mengatakan dirinya beradat, yang selalu berkoar mengatakan adatnya bersendi sarak bersendi kitabullah, tidak taunya apa yang dikatakan adat itu kebanyakan bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk apa membangga-banggakan diri beradat kalau adat itu tidak bisa lagi diterapkan dalam masyarakat dan akan membuat kita jadi orang munafik? Kan lebih baik seperti Rosa ini, sekalian saja mengatakan bahwa kita bukan orang Padang, daripada dituduh orang sebagai orang kolot dan munafik. Baiklah, Rosa. Sekarang saya bertanya kepada Rosa. Apakah Rosa sudah mengetahui benar dan sudah pernah mempelajari bagaimana yang adat Minang itu? Mempelajari secara khusus memang tidak. Tapi dengan kenyataan yang dapat dilihat sehari-hari itu, kan sudah cukup meyakininya. Apa umpamanya kenyataan yang Rosa maksudkan itu? Ya, umpamanya saja seperti yang pernah Rosa katakan kemarin itu. Menurut adat Minang, orang perempuan harus membeli laki-laki yang akan jadi suaminya. Sedangkan si laki yang dibeli itu banyak yang tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Apalagi orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang ningrat. Dengan seenaknya saja dia kawin sana, kawin sini. Seolah-olah dia menganggap wanita ini hanya sebagai mainan belaka. Apakah cara seperti itu sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyindir ajaran adat Minang itu? Apakah salah kalau saya mengatakan perempuan dipandang rendah oleh adat Minang? Baiklah, Rosa. Sekarang saya baru mengerti apa sebabnya Rosa begitu membenci dan sampai-sampai tidak mau mengakui bahwa Rosa adalah orang Minang. Namun saya yakin pada suatu ketika nanti Rosa akan marah apabila ada orang mengatakan bahwa Rosa bukan orang Minang. Dan Rosa akan mengakui bahwa adat Minang itu adalah adat yang hebat. Untuk itu, kalau Rosa mau, kebetulan saya ada membawa 2 buah buku. Yang satu berisikan tentang perihal adat Minang, dan yang satu lagi ini khusus buku pegangan buat orang perempuan Minang. Insya Allah, setelah Rosa membacanya nanti, Rosa takkan lagi mengatakan kalau adat Minang itu menilai rendah orang perempuan. Tapi malah sebaliknya, adat Minang adalah memuliakan orang perempuan sebagaimana ajaran Islam memuliakannya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disitulah nanti Rosa dengan perasaan bangga akan menepuk dada mengatakan bahwa saya adalah
orang Minang. Mudah-mudahan Rosa bisa cepat memahaminya. Apa dan bagaimana itu yang ada di Minang. Baiklah, berhubung hari sudah malam, saya permisi dulu. Boleh juga. Saya akan coba-coba mempelajarinya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampaikan salam saya buat Bapak. Assalamualaikum. Baik, Papa tertidur barangkali. Dah. Pak Powiro, sudah habis Pak? Sudah Pak. Yang barusan itu yang terakhir. Kalau sudah habis, bereskanlah kartu-kartu itu. Setelah itu bereskan di dalam. Saya mau pulang duluan. Badan rasanya capek benar. Oh iya. Tadi Nona itu kesini Pak. Nona siapa? Itu Pak, Nona Andrea Rosa. Oh, Andrea Rosa. Dia bilang apa? Tidak Pak. Dia tidak bilang apa-apa. Cuma dia pesan besok Bapak disuruh datang ke rumahnya. Bapaknya mau periksa. Kok periksanya besok? Apa Bapak nggak salah dengar? Tidak Pak. Memang begitu pesannya. Apalagi omongannya yang lain? Tidak Pak. Tidak ada lagi. Ada juga dia cuma nanya Bapak. Nanya bagaimana? Nanya Bapak sudah berkeluarga apa belum katanya. Saya bilang belum. Oh. Baiklah. Insya Allah besok saya ke sana. Sudah, saya pulang dulu Pak. Mari Pak. Oh iya. Kalau nanti Erni datang, tolong dikasihkan resep yang ada di atas meja itu. Katakan sama dia bahwa saya sudah pulang. Baik Pak. Nanti saya sampaikan. Sudah Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heran ya sama Pak Tamrin. Kok orangnya baik benar. Asal orang datang berobat, kelihatannya tidak pernah yang kecewa deh. Tempo-tempo malah orang yang sakit itu baru saja ngomong sama dia sudah merasa sehat. Hebat enggak? Apalagi gadis-gadis yang sakit senang benar berobat sama Pak Dokter Tamrin. Lagi saya saja rasanya mau deket dia saja terus. Kalau saya punya anak seperti Pak Tamrin, wah, bukan main senangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Non. Waduh, Bapak. Tidak usah manggil-manggil Non lah, Pak. Panggil saja anak. Malu dong, Pak, sayanya. Ya deh, kalau gitu. Silahkan masuk, Nak. Terima kasih, Pak. Pak dokternya masih ada, Pak? Tidak, Non. Nak, dokternya sudah pulang. Tapi dia ada titip ini sama saya. Katanya kalau Nak Erni datang disuruh kasih. Cuman titip ini saja? Iya Nak, cuma itu. Tidak suruh nanyakan uang segala? Tidak Nak. Aduh, bagaimana ya Pak ya? Kenapa Nak? Ada yang bisa ditolong? Apa anak perlu uang? Bukan Pak. Maksud saya, kenapa Pak dokter tidak mau dikasih uang? Semenjak saya pertama kali mengobat ayah saya ke sini, kan saya jadi malu hati Pak. Kalau ndak begini deh Pak, ini saya ada sedikit uang. Tolong saja Bapak kasihkan saja sama Pak dokter besok. Oh, jangan Nak. Malah Bapak yang kena marah sama dia besok. Kalau anak kasihan sama Bapak, janganlah Nak. Mengenai Pak dokter, anak tidak usah khawatir. Memang dokternya orang baik. Biasa dia seperti itu.
Bukan saja sama anak, mungkin dia mengetahui keadaan anak. Dia malah senang kok nak, apabila dapat membantu orang yang susah. Tidak nak, tidak akan ada dia bermaksud apa. Percayalah nak. Tapi dia kan... Tidak nak, Bapak kan pernah katakan sama dia, tapi dia bilang tidak. Dia tidak akan rugi karena menolong orang yang susah, walaupun 2 atau 3 orang dalam 1 hari. Malah sebaliknya dia bilang, malah untung katanya. Tapi iya loh nak, tambah banyak orang yang ditolongnya, tambah banyak pula pasien yang datang. Orang-orang kaya yang berobat ke sini malah ngasih uangnya banyak yang lebih. Jadi anak tidak usah khawatir, berobat sajalah terus. Itu belum seberapa, malah sering dia yang ngasih uang buat nebus obat dari apotek. Kalau orang yang berobat itu orangnya orang yang benar-benar susah. Kalau begitu, baiklah Pak. Mudah-mudahan Allah membalas atas segala kebaikannya itu. Oh, saya permisi dulu Pak. Mau nebus obatnya, nanti apotek tutup. Ya deh nak, Bapak cuma bisa doakan. Mudah-mudahan ayahnya lekas sembuh. Terima kasih Pak. Tolong sampaikan salam saya sama Pak Dokter. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah saya sampaikan. Assalamualaikum. Maaf saja dulu Pak, lain kali saja deh. Rosa. Dokter, saya sangka Orang minta-minta maksudmu? Iya. Kenapa kau berprasangka begitu, Rosa? Apakah ada salah satu ciri-ciri khas orang minta-minta yang kau dengar dari suaraku? Bukan begitu, tapi biasanya yang pakai assalamualaikum itu kan orang minta-minta. Masya Allah. Kamu ini sudahlah mengaku orang Minang tidak mau. Apakah kau juga sudah tidak beragama Islam lagi, Rosa? Agama sih Islam. Kalau kamu masih beragama Islam, kenapa kamu mengatakan bahwa ucapan assalamualaikum itu adalah ucapan yang hanya biasanya diucapkan oleh orang minta-minta? Tidakkah kamu tahu bahwa ucapan assalamualaikum itu adalah ucapan yang mulia bagi umat Islam apabila bertemu sesama muslim? Dan tidakkah kamu tahu bahwa ucapan itu adalah merupakan doa dari seseorang muslim terhadap sesama muslim? Alah, tidak usah sok-sok santri deh. Kita bukan di kampung, di Jakarta loh ini. Tidak bisa, Rosa. Masalah agama adalah masalah prinsip. Bagi seseorang yang telah mengaku beragama Islam, dia harus selalu menegakkan agamanya di mana saja berada, sebagaimana peraturan agama itu sendiri. Peraturannya yang tidak bisa roba-roba, walaupun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, yang pelaksanaannya tidak ada berbeda-beda antara Islam di kota dan Islam di kampung. Islam hanya satu. Loh, kok dokter jadi ngotot? Memang, Rosa, kalau masalah agama dipermain-mainkan orang, aku tidak senang. Demi agama, orang muslim harus rela berkorban apa saja. Karena bagi orang muslim, agama itu adalah merupakan pedoman untuk menuntun kehidupan dunia dan akhirat. Agama bagi orang muslim tidak bisa diperjualbelikan. Memang benar kata-kata orang tua-tua yang mengatakan, apabila di Minangkabau salah satu antara agama dan adat sudah tidak ditaati lagi, maka kedua-duanya akan hancur. Akibat dari kamu sudah menyempelekan agama, maka engkau tidak lagi segan-segan mengatakan bahwa engkau bukan orang Minang dan membenci adat nenek moyangmu sendiri yang bersendikan Islam itu. Dokter, jangan salah tafsir. Justru saya membenci adat Minang dan rela mengatakan bahwa saya bukan orang Minang adalah karena sebagian dari orang Minang itu adalah munafik. Dan ajaran adatnya banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.
Baru 1 kali seumur hidupku aku pulang ke kampung ke Ranah Minang yang diagung-agungkan orang Padang itu. Tapi bagi saya merupakan neraka Ranah Minang itu. Cuma 1 minggu saya betah tinggal di sana. Kau jangan asal bicara saja, Rosa. Kalau apa yang kau katakan itu tidak pasti. Berdasarkan apa kau mengatakan bahwa orang Minang itu banyak yang munafik? Dan mengatakan adat Minang itu banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam? Aku bukan hanya mengada-ada. Aku bisa membuktikan apa yang aku omongkan itu. Apakah bukan munafik kalau perkataan seseorang berlainan dengan perbuatannya? Semua orang mungkin tahu kalau orang Minang itu selalu berkoar-koar mengatakan adatnya Kalau benar, kenapa harta pusaka harus diwarisi oleh keponakan? Kenapa adat masih membeda-bedakan manusia dalam tingkat keturunan? Kenapa orang Minang mengambil garis keturunan dari ibu? Kenapa orang bersaudara ibu dan orang sepupukan tidak boleh dinikahkan? Dan banyak lagi yang lainnya yang tidak cocok dengan agama. Apakah itu adat yang dikatakan bersindi syarat bersindi kita boleh? Rosal. Aku rasa sebelum aku menerangkan apa yang kau pertanyakan itu, sebenarnya kau ini bukanlah benci dengan apa yang dikatakan adat itu, Rosa. Tapi sebagaimana kata-kata orang, tak kenal maka tak cinta maka tak kenal. Maka dari itu, aku usulkan kepadamu, kau kenalilah apa yang sebenarnya adat Minang itu. Beberapa hari yang lalu kan ada aku tinggalkan 2 buah buku. Untuk sebagai dasar pengenalanmu dengan adat Minang itu, kau pelajarilah dulu yang menyangkut dengan diri kau sendiri sebagai seorang perempuan. Bacalah buku yang berjudul Pegangan Bundo Kandung di Minangkabau itu. Saya rasa setelah kau mengetahui bagaimana seharusnya seorang bundo kandung menurut adat Minangkabau, kau akan berambisi untuk mengetahui yang sebenarnya adat Minang itu. Setelah kau mengetahui semuanya itu nanti, baru di situ kau akan menepuk dada mengatakan, saya adalah anak Minang. Dan kau juga akan mengatakan bahwa adat Minang adalah adat yang terbaik di muka bumi ini. Bagaimana kau bisa mempelajarinya? Kalau buku itu ditulis dalam bahasa Minang, sedangkan saya saja tidak mengerti bahasa Minang, apalagi membacanya. Tapi kau ingin mengetahuinya, bukan? Ya, mau. Baik. Kalau kau mau, saya akan coba menerangkan. Iya. Tapi sebelum aku menerangkan, katanya kau berpesan sama Pak Toiro, menyuruh aku datang ke sini untuk memeriksa Bapak. Apakah ada gejala-gejala yang mencurigakan dengan keadaan Bapak? Tidak. Cuma saya pesan begitu sama Pak Sawiro, supaya dokter memerlukan datang ke sini. Kalau tidak begitu, mungkin dokter tidak datang kan? Mungkin ya? Ya, marah sih enggak. Cuman sudah. Entahlah. Bagaimana maunya deh? Iya. Bagaimana keadaan Bapak? Banyak kemajuan kok. Aduh iya. Jangan ngobrol sampai lupa mengambil air. Sebentar ya, Dok. Lah, nggak usah repot-repot lah, Rosa. Enggak kok. Ini juga air putih doang. Masya Allah. Kalau semua generasi muda Minang yang menganggap dirinya modern, berpendirian dan bersifat seperti Andrea Rosa ini, alamat agama dan adat akan hancur di Minangkabau. Saya akan usahakan untuk menyadarkan orang-orang Minang yang berpendirian seperti ini terhadap agama dan adat itu. Lama ya nunggunya? Enggak. Ayo deh, diminum dulu airnya. Sudah lama ngobrol, baru dapat air. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Rosa? Mau diterangkan juga? Iya dong. Kalau tidak diterangkan, bagaimana Rosa bisa tahu? Baiklah. Sekarang saya terangkan secara garis besarnya saja dulu ya. Nanti baru kita kaji secara mendetail. Iya deh. Pokoknya yang penting Rosa tahu. Lama-lama nanti kan bisa paham. Apa benar adat Minang itu bagus seperti yang dibanggakan orang-orang itu, apa bukan? Baiklah. Sekarang sebelumnya kita janji dulu. Kalau seandainya memang bagus, bagaimana?
Kalau terbukti memang bagus, Rosa akan patuh dan taat kepada adat itu. Dan Rosa akan mengatakan kepada siapa saja bahwa Rosa adalah anak Minang yang adatnya paling hebat di dunia ini. Dan Rosa akan mencari calon suami orang Minang, begitu kan? Tapi kalau ternyata benar bagaimana yang Rosa duga selama ini, bagaimana? Saya pun berjanji akan meninggalkannya. Kalau perlu mengikis habis adat Minang itu di muka bumi. Ya deh, kalau begitu, bagi Rosa pun kalau perlu, apabila benar bagaimana kata-kata itu, Rosa dan Papa akan pulang ke kampung khusus untuk mempelajari adat dan akan menatar orang-orang yang salah pengertian akan adat tersebut. Terima kasih kalau Rosa ada berniat begitu. Sekarang dengarkanlah, saya akan terangkan mengenai wanita di Minangkabau. Nanti Rosa akan tahu, benarkah orang Minang itu memandang rendah terhadap wanita sebagaimana yang Rosa katakan? Rosa, wanita kalau di Minangkabau disebut bundo kanduh. Pengertian bundo di sini adalah ibu, sedangkan kanduang adalah sejati. Jadi perempuan di Minangkabau adalah ibu sejati. Wanita yang macam apakah yang bisa dikatakan ibu sejati itu? Yaitu wanita yang bisa menjaga diri, yang bisa membedakan buruk dengan baik, membedakan halal dengan haram, taat dan patuh terhadap adat yang bersendi syarat bersendi terbelah. Kaum ibu menurut adat Minangkabau mendapat tempat yang mulia. Karena menurut adat Minangkabau, ibu adalah tempat menarik garis keturunan. Sehingganya di Minangkabau, bundo kanduang itu disebut sebagai limpape rumah nanggadang, ambun puruk pegangan kunci, ambun puruk alung bunian, pusek jalo kumpulan tali sumarak di dalam kampung, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batua. Kok idui sampai banasa, kok mati sampai banyai, kau unduang-unduang ke Madinah, ke payung panji seterusnya. Yang maksudnya, adat Minangkabau telah memberikan keutamaan dan pengecualian terhadap wanita sebagaimana bukti dari kemuliaan dan kehormatan yang diberikan kepada bundo kanduang. Dan untuk menjaga kemuliaannya itu, dari segala kemungkinan yang akan menjatuhkan martabatnya, untuk itu adat Minang memberikan 5 keutamaan dan pengecualian terhadap kaum wanita di Minangkabau. Apa itu keutamaan dan pengecualian yang 5 itu, Dok? Pertama, pengambilan garis keturunan dari garis ibu. Ini adalah merupakan suatu bukti juga bahwa orang Minangkabau meninggikan martabat wanita. Yang kedua, mengutamakan rumah tempat kediaman untuk wanita. Karena menurut agama Islam dan adat Minangkabau, perempuan tidaklah dibenarkan tinggal atau diam di tempat sembarangan seperti laki-laki. Kalau seandainya tempat kediaman tidak diutamakan untuk wanita, apalah jadinya bila seorang wanita tidak mempunyai tempat kediaman dan tidur sembarangan? Itu satu fakta lagi membuktikan bahwa adat mengutamakan dan melindungi kaum wanita. Ketiga, adat mengutamakan sumber ekonomi untuk wanita. Sawah, ladang, banda buatan yang merupakan sumber ekonomi menurut adat, permanfaatannya diutamakan untuk wanita. Laki-laki hanya ditugaskan untuk mengurus dan mengawasi sawah ladang itu, guna untuk kepentingan bersama. Yang keempat, adat mempercayakan kepada wanita untuk menyimpan hasil ekonomi yang disebut dalam kata-kata adat, ambun puruk pegangan kunci, ambun puruk alung bunian. Kelima, adat memberikan hak suara kepada wanita dalam musyawarah, yang haknya sama dengan laki-laki. Segala keperluan menurut adat tidak akan terlaksana apabila tidak ada persetujuan dari komunitas. Karena adat Minang itu menyadari bahwa pentingnya peranan wanita di dalam pengembangan bangsa dan membentuk manusia yang dilahirkannya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adat Minangkabau telah memberikan emansipasi dan menempatkan wanita pada tempat dan kedudukannya yang sewajarnya, jauh sebelum wanita itu sendiri meneriakkan emansipasi. Wanita Minangkabau bebas dari semua belenggu dan kekangan untuk kemajuan, asalkan disesuaikan dengan kodrat wanita itu sendiri dan norma dalam ruang dan waktu yang telah digariskan oleh adat dan agama Islam. Apakah benar ketentuan adat seperti itu dikatakan menganggap rendah kaum wanita, Rosa?
Kenapa kau diam, Rosa? Benarkah tuduhan yang pernah kau lontarkan di hadapanku itu dulu tuh? Kalau benar seperti yang dokter katakan itu, sungguh kagum saya terhadap Minangkabau yang menempatkan wanita sedemikian rupa. Tapi, benarkah semua yang dikatakan tadi itu adalah ketentuan adat Minangkabau yang sesungguhnya? Ataukah cuma buatan dokter saja? Benar, Rosa. Begitulah ketentuan adat Minangkabau terhadap wanita, yang tidak berbeda dengan ketentuan agama Islam terhadap kaum Hawa, bukan? Kalau memang sehebat itu kedudukan wanita menurut adat Minangkabau, kenapa untuk mendapatkan seorang suami saja diharuskan mengeluarkan banyak uang? Seolah-olah untuk membeli calon suaminya itu. Karena besar uang itu tidak sama antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lainnya. Dan untuk menentukan besar uang itu akan terjadi tawar-menawar antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Konon kabarnya saat sekarang ini, untuk mendapatkan seorang laki-laki yang dianggap terpandang di dalam kampung, atau seorang laki-laki yang sudah mendapat titel, atau sudah menjadi dokter, bisa-bisa orang tua si wanita mengeluarkan uang untuk seharga satu buah mobil sedan. Bagi orang yang berduit, mungkin ini tidak menjadi problem. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak berduit? Apakah akan membiarkan anak gadisnya tidak punya suami sampai tua? Atau haruskah orang tuanya mencarikan suami yang bukan orang Minang? Rosa, memang tidak salah dijanji bahwa kau selaku seorang putri Minang membenci adat nenek moyangmu itu sendiri bukanlah karena adat itu jelek seperti yang pernah kau bayangkan, tetapi hanya karena pandangan sinismu terhadap adat itu, yang kau sendiri tidak mengetahui bagaimana yang sebenarnya adat, dan tidak pernah mau tahu dengan adat itu sendiri. Sehingganya karena kau merasa malu, mungkin karena ada orang yang bukan orang Minang mengatakan bahwa orang Minang itu licik, atau banyak omongan dan lain-lain sebagainya, maka kau pun rela mengatakan bahwa kau bukanlah orang Minang. Tapi kalau kau sudah mengetahui adat Minang itu yang sebenarnya, maka kau akan tahu bahwa tidak benar kalau orang Minang itu adalah munafik. Tapi kau sendirilah selaku orang Minang yang murtad. Baik, kalau dokter mengatakan aku murtad, tapi salahkah bila saya murtad karena tidak mau mengikuti orang yang munafik? Apakah dokter akan menutup mata dengan kasus-kasus adat yang mengakibatkan batalnya perkawinan? Yang membuat mempelai wanita berurai air mata di atas pelaminan? Dikarenakan mempelai laki-laki tak kunjung datang, disebabkan uang jemputan yang berupa uang emas dan uang hilang sekian ratus ribu rupiah belum terpenuhi oleh keluarga wanita terhadap keluarga laki-laki. Begitukah adat Minang yang dikatakan peraturannya sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan prakteknya sering bertentangan? Apakah yang begini bukan dikatakan munafik? Rosa, yang demikian itu bukanlah adat Minang secara keseluruhannya, Rosa. Tapi itu mungkin hanya merupakan adat yang teradat di salah satu daerah di Minangkabau sebelum masuknya Islam dulu, yang masih terbawa-bawa sampai sekarang. Kalau kau ingin tahu dan mau mempelajari adat Minang, gampang, Rosa. Asal kau memahami ajaran Islam, berarti kau sudah memahami adat Minang. Kalau kau melihat ada praktek dalam masyarakat yang dikatakan adat Minang, tapi bertentangan dengan ajaran Islam, berarti itu bukanlah adat Minang. Kalau orang Minang mengetahui hal yang sedemikian itu ada terjadi, maka hak bagi orang Minang itu sendiri untuk memperbaikinya. Tapi bagi sebagian generasi muda kita sekarang ini tidak. Malah ikut-ikutan mencap adat Minang itu adat kuno, dan tidak mau sama sekali mempelajari yang sebenarnya adat itu. Jadi sekarang generasi muda Minang seperti kita sekarang ini berkewajiban untuk mempelajari sedalam-dalamnya ajaran adat itu. Bila ternyata ajaran itu memang benar, kewajiban pula bagi kita untuk menerapkannya di dalam masyarakat. Tapi kalau ternyata ajaran itu salah dan bertentangan dengan agama, kewajiban pula bagi kita untuk mengikis habis ajaran itu di muka bumi ini. Jadi janganlah kita hanya membenci, sedangkan kita belum mengetahui. Tapi kenapa tidak pernah ada masyarakat Minang yang menentang atau memperbaiki praktek adat yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu?
Sehingga hampir semua orang luar Minang mengatakan bahwa adat Minang itu kolot. Orang laki-lakinya tidak bertanggung jawab, memandang rendah kaum wanita, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana saya tidak malu mengatakan bahwa saya orang Minang? Aku mengerti, Rosa. Tapi kau salah. Kenapa kau percaya saja sebelum kau mengetahui yang sebenarnya? Yang seharusnya kau sebagai generasi muda Minang yang hidup di zaman modern sekarang ini dengan segala kemajuannya, kau hendak menyelidikinya lebih dulu segala kebenaran omong-omongan orang itu. Baru kau memberikan penilaian baik atau buruknya. Untunglah omongan kau ini terlontar di hadapan seorang yang kebetulan orang Minang yang tadinya juga berpikiran seperti kau, Rosa. Kalau seandainya kau ucapkan di hadapan orang yang juga tidak mengetahui adat Minang itu, tentu akan bertambah buruklah pandangan orang terhadap Minangkabau. Atau kau ucapkan di hadapan orang yang seperti mamaku Stan Baro, yaitu orang yang penatih adat tapi juga tidak tahu memahami apa yang sebenarnya adat itu. Aku rasa kalau tidak kau ditempelengnya, setidak-tidaknya kau akan dimaki-maki. Saya bukan hanya mempercayai omongan orang saja. Malah yang saya katakan pulang ke kampung 1 minggu dulu adalah untuk membuktikan itu. Makanya saya mengatakan neraka bagi saya ranah Minang itu. Apa yang bisa kau buktikan kebenaran dari omonganmu itu, Rosa? Makanya kau mengatakan ranah Minang itu sebagai neraka bagimu? Coba dokter bayangkan. Semenjak detik pertama aku menginjakan kaki di kampung halamanku itu, semua mata menyorotiku dengan pandangan sinis. Walaupun dilihat sepintas lalu, orang-orang itu gembira dengan kedatanganku. Tapi di balik kegembiraan itu, aku bisa melihat kebusukan hati orang-orang itu. Dengan gelagat dia bicara sesama dia, dengan memonyong-monyongkan bibir. Yang begitu itu kan belum pasti bahwa mereka itu menilai kau macam-macam, Rosa. Mungkin saja mereka itu melihat dan membicarakan kau karena kagum dengan penampilanmu, Rosa. Said, kalau pertama datang itu aku menilai begitu salah. Tapi hari-hari berikutnya, segala apa yang kuduga itu ternyata benar. Apa saja tingkah lakuku jadi perhatian dan jadi omongan mereka. Segalanya mereka pada mau tahu dan segalanya jadi omongan. Pakaianku jadi omongan, rambutku jadi omongan, dandananku jadi omongan. Malah sering saya memergoki mereka itu sedang memperkatakan saya. Kerjaan orang perempuan di kampung itu kebanyakan suka mempergunjingkan orang. Asal sudah bertemu berdua atau bertiga orang, entah sedang mencari kutu, entah di tepian sambil mandi atau mencuci, kerjaannya tak lain mempergunjingkan orang dan menyindir-nyindir. Yang menyakitkan hati benar, pernah 1 kali saya mempergoki di tepian. Mereka itu sedang memperkatakan saya. Coba bayangkan, berani dia mengatakan saya seperti lonte. Apakah begitu pribadi orang yang mengakui dirinya beradat, yang adatnya bersendiri Islam itu? Mungkin saja kau tidak bisa menyesuaikan diri dengan cara di kampung itu, Rosa. Barangkali cara kau berpakaian dan berdandan kau samakan saja dengan cara di kota Jakarta ini. Atau berjalan dengan laki-laki semaunya saja, sehingga janggal dilihat orang-orang kampung itu. Itu kan hak saya. Mau berpakaian dan berdandan macam apa, kek? Saya kan tidak menyusahkan mereka. Saya mendandani diri saya sendiri dengan pakaian saya sendiri. Mengapa mereka harus ikut campur? Itu kan tandanya orang-orang itu busuk hati, iri hati, dan dengki. Disangkanya saya akan menggait laki-laki di kampung itu barangkali. Jadi mereka ketakutan. Sorry aja deh, mau punya suami orang kolot begitu. Jangankan membeli, dibeli pun aku tak mau. Rosa. Kau mengatakan dirimu orang yang maju dan modern. Tapi nyatanya kau adalah sama dengan aku beberapa tahun yang lalu. Yaitu seorang jahiliyah modern. Yang cuma menganggap dirinya lebih dari orang lain. Sedangkan untuk menyesuaikan dirinya saja dengan sikon, dia tidak bisa. Disinilah ruginya kita kalau tidak mengetahui sama sekali dengan ajaran adat itu, Rosa. Dalam adat Minang ada dikatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dititu. Di mana negeri dihuni, di situ adat dipakai. Maksudnya,
Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat, waktu, situasi, kondisi di mana kita berada. Di kandang kambing kita harus bisa mengembek, di kandang ayam berkotak. Jangan mentang-mentang kita macan, masuk ke kandang kambing kita mengaum dan memperlihatkan kulit kita yang belang. Jelas dong kambing-kambing itu akan lari dan membenci kita. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan diri dan bisa berbuat seperti seekor kambing juga, maka kita akan bisa berbaur dengan kambing-kambing itu. Begitupun sebaliknya. Walaupun kita hanya seekor kambing, apabila masuk ke kandang macan, kita bisa berlaku dan berbuat seperti macan, macan-macan itu pun mungkin tidak akan memusuhi kita. Jadi, kalau kau kemana pergi membawa cara seperti di kota besar Jakarta ini juga, tidak saja di Minangkabau, Rosa. Di tempat lain pun kau akan dijauhi orang Rosa. Walaupun kau menganggap dirimu lebih hebat daripada orang-orang itu. Nah, sekarang saya bertanya sama Rosa. Apa? Bagaimanakah perasaanmu melihat turis-turis dari barat itu yang datang ke Indonesia ini, yang hanya berpakaian minim saja mundar-mandir di tempat ramai, yang kadangkala hanya memakai kutang dan celana kolor saja? Ya, jijik dan tidak bermoral. Nah, begitu pula lah orang-orang kampung yang kampungnya kau anggap neraka itu melihatmu berpakaian di tempat dia model pakaian orang-orang kota, yang menurut penglihatan mereka adalah janggal. Apakah kau juga kolot kalau menilai orang barat tadi itu sebagai orang yang tidak bermoral dan dengan pandangan jijik? Kenapa kau diam, Rosa? Benar atau salahkah orang-orang kampung itu? Ya deh, kalau begitu sayalah yang salah. Maafkan saya kalau saya menyinggung perasaan dokter, dan saya akan coba mempelajarinya. Bagaimana yang sebenarnya kebenaran adat itu. Terima kasih, Rosa. Kalau kau telah memaklumi, mudah-mudahan kau bisa untuk sebagai contoh oleh generasi-generasi kita yang sekarang ini, dan bagi generasi penerus kita nanti. Mudah-mudahan saja, dokter. Baiklah, Rosa. Sudah sore. Saya permisi dulu. Kok buru-buru aja sih? Kan nggak praktek hari Minggu ini. Praktek sih tidak. Cuman mau istirahat. Capek, Rosa. Ya deh, kalau begitu. Maafin ya, Dok. Kalau saya sudah mengganggu. Sama-sama. Permisi ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erni. Bagaimana kau Erni kemari? Ada apa? Indak, Pak. Indak ada apa-apa. Cuma Erni disuruh ayah kemari. Oh, masuklah dulu. Rumah orang bujang serupa ikonya. Duduklah Erni. Jadi, terima kasih, Pak. Duduklah sebentar dulu ya. Nak buang dia. Jangan deh, Pak. Nggak usah lah bayar ya pulau. Orang nangka mabu ya saja nggak ada deh. Dia lah nggak ada bana. Tapi nana ya putih lagi gua do. Duduk lah sebentar dulu ya. Indak, Pak. Masuk yo apa sama dia ambil ayo pulau. Duduk saja lah, Pak. Ambo ndak kalamo doh. Jadi malah kalau itu. Bahasa, Pak. Oh, itu, Pak. Onde, aku na lupo-lupo jo mau ngecek ke sini. Nan kambo jamba bapak-bapak ya. Imbau saja lah udah. Jadi dah kalau baik itu. Muka si Ambo datang kemari kini ko disuruh ayah
Bahaya Erni. Bertambah pula sakitnya. Indah. Tapi sebenarnya kau patahnya kan aturannya berpreso. Tapi lapannya ambo mambonyo ini ndak namu jua. Maksudnya ndak namu? Itu malu katanya dah. Malu apa yang dimalukannya? Anu dah. Dekerano lah selama itu nyo berubah. Tapi udah ndak pernah namu menerima pitinya. Jadi jalan ndak berubah itu? Itulah dah. Makanya ambo disuruhnya kemari sini. Disuruhnya mengah? Mantakan piti? Indak dah. Tapi menyuruh majikan Iko kau dah. Untuk sebagai. Dari mana barang kau ini? Iko adalah barang peninggalan mendiang ko amak. Yang dibalikan dek ayah sebelum beliau kawin dulu. Satu-satunya barang pembalian ayah dan amak indak nama menjualnya. Sini tarimulah Iko dek udah sebagai tarimo kasih ambo. Tarimulah dah. Kalau ya udah le nak menolong kami. Supaya ayah tu nama melanjutkan berubahnya. Kalau Iko indak udah tarimo. Mungkin ndak akan nama merubah lah. Aku kan sio-sio lah usaha-usaha lama Iko dah. Terimalah dah. Baiklah Erni. Atas permintaan Erni dan ayah Erni. Dan agar supaya bisa dilanjutkan pengobatan ayah Erni. Iko ambo terima. Tapi kini atas permintaan ambo pulo terhadap si Erni. Dan sebagai tanda persaudaraan ambo di si Erni. Tarimalah cincin Iko dia. Sebagai pemberian dari ambo. Dan mulai saat ini anggaplah ambo sebagai dunsanak si Erni. Dan ambo pun menganggap si Erni adik ambo sendiri. Sebab kebetulan ambo tinggal seorang saja. Indak beradik dan indak berkakak. Jadi kalau si Erni lah indak keberatan menerima ambo sebagai dunsanak, maka terimalah cincin balik. Mbak Erni menangis. Apa kok Erni keberatan untuk mengakui ambo sebagai dunsanak? Bukan dah. Tapi Erni terharu. Alangkah mulianya hati udah sebagai seorang dokter mengakui kami uranan hinoko sebagai dunsanak. Erni, bukan Erni. Kau bukanlah orang hino. Tapi kau adalah orang yang mulia di sisi Tuhan. Yaitu orang yang tahu membalas kebaikan orang lain. Iko adalah ciri-ciri orang yang patuh dan taat kepada Allah. Beruntunglah orang yang serupa amboko mendapatkan dunsanak serupa Erni. Terima kasih dah atas segala kebaikan udah kepada kami. Mudah-mudahan Allah akan bahagia balasannya. Udah pun mengucapkan terima kasih atas segala kerelaan hati Erni. Jadi mulai saat ini awak adalah berdunsanak. Terima kasih dah. Lah susah saja udah dek kerana kami. Ambo permisi dulu dah. Mungkin udah dokter ada keperluan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ampik. Masya Allah. Alah, ndak ada sangku-sangku uang ketibur. Bila uang kemarin? Setelah seminggu, lapanek dia mencari-cari uang. Untung kapatang dan betul si mage. Ainyo lah nama nunjuan alamai uang di siku. Kabarnya uang lagi di dokter ya? Alhamdulillah tuh. Iyalah berkat doa awak. Masuklah. Lu banalah teraga di doa. Ada tamu nih. Iya. Erni, kenalkan Erni. Kawan sekampung udah dan kamu sekolah sejak kecil. Erni. Taufik. Lain orang awak juga mas. Adik ambo mas. Adik batu gadang apa adik sebantah tam? Enggak. Adik yo mana? 50 ang beradik. Mantang lah jadi dokter. Ang itu yang pandai mana den? Dia karena nur sekolah dan tak sampai. Angko kawangan luar-luar aja den. Wang baru sana cuma berdua. Uni wang lah meninggal. Nah 3 wang seorang ke dioleh. Nanti kau kemenakan wang. Tapi tidak mungkin kalau kemenakan wang sekadang ikut. Nyonya wang kok. Belum. Masuk puluh ada yang bernyonya anda kedengar dia tahu kok ang. Kok calon bagai baru Ima tahu.
Indah. Adik angket dan. Oh, adik angket. Duduk-duduk lah ni. Pada kagak yo. Anu dah. Kebetulan mo ka pulang ka tuda tibo sebentar ko. Meninggalkan duduk lah mo. Bapulo tuh. Ambo tibo Erni kapai. Takak dua ndak acara dembo. Ini ndak dah. Memang kebetulan Erni ka pulang. Yaudah Tamrin. Erni pulang dulu. Jadilah. Kan lah jale tunyanan tadi. Alah dah. Terima kasih. Erni pulang dulu. Dah Taufik, Erni pulang. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ipa, dia pernah dua anak dokter mah. Ada megara aja. Oh. Tapi lah yang kecil kan dia ada. Mbak, antar kok lima dakui selera orang. Nan bana lah aku dokter. Saya ndak kebanyakan. Iyo bana pi. Ndak bergara aja itu. Lain lancengan. Iyo bana lah kau tam. Kok bergara mengap luang keren bergara kan. Elok malah sama lado dan bergara kan. Tantu padanya. Kok lai kayo nak terus. Tapi nyo ndak orang kayo doang. Nyo anak orang susah. Ndak bayi dua lagi. Adiknya dua-dua. Kurang mana tam? Lai orang awak Minang juga nya. Ayahnya lagi juga? Lai. Tapi lah 3 tahun ayahnya sakit. Ndak bisa bawa sahur. Jadi dia namanya biayanya? Inyo berkarajo menjahit. Ibu awak magagay nasi. Untung lah anak tu lai tabah. Memang baannya tam. Di Mawang kau kenal dia? Asal mulonyo kekenal dia, dek mau be ayahnya tu lah. Ibu bawang tu siang dia tadi? Iyo. Ibu magagay penderitaannya. Apa penderitaannya tam? Coba bayangkan ya. Orang gaibnya tu dulu kawin tidak direstui keluarganya. Kemauannya berdua saja. Dan Inyo nikah dengan wali hakim. Setelah Inyo nikah, pulang ke kampung tidak diterimanya di keluarga. Maka berangkat. Pulang ke kampung tidak diterimanya di keluarganya. Maka berangkatlah Inyo ke Jakarta. Tiba di siko ayahnya tu berkarajo jadi supir bis malam. Menambang ke Jawa. Rupanya semenjak 5 tahun yang lalu, ayahnya kok mulai terpengaruh ada judi. Dan minum-minuman kari. Sejak dari situlah mulai kehancuran rumah tangganya. Amaknya mulai sakit-sakitan. Dan ayahnya tuh babini muda 20. Mungkin dek kerana tekan batin, akhirnya amaknya tuh meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, bak kesudahannya tak? Itulah. Waktu amaknya tuh meninggal, ayahnya cuma semalam di rumah. Lah balik pulau ke rumah bini muda itu. Tanpa menghiraukan nasib anak-anak. Jadi sampai kini ayahnya tu nak pulang-pulang? Maka itulah dia. Setelah berat pulamo ayahnya tu tidak pulang-pulang. Tahu-tahu tibalah pasan dari amak tirinya tu menyuruh menjapui ayahnya. Kerana ayahnya tu sakit. Rupanya dek bini mudanya tu paguno hanya waktu sehat saja. Lah 3 tahun tu lamunya sampai kini merawat ayahnya yang sakit itu. Apa sakitnya tu tak? Paru-paru. Dek kerana dek mau be ayahnya tu lah makonya dek kenal dia. Anaknya tu elok be. Pribadinya rancak. Sopan santun. Taat beragama. Dan bantuannya pun boleh dibawakan neraka. Tapi lain tak kamu nular penyakit ayahnya tu kayaknya? Indak baal. Lah pernah bercuba meronsen. Dan lagi kini ayahnya tu lah mulai sehat. Pun di iya ibu adiknya ya. Bah. Lai tibornya. Kadi tubuh metong. Sabar malah dulu Pak Dokter. Bah aku mengku bahasa sak lamangan seren. Itu kalau jari yang di belakang rumah artinya. Dipikir-pikir lah dulu. Alah iyo. Aden dapat kabar. Iyo baru balik di kampung bang. Iyo. Alah iyo. Mak wang lah itu papasan kaden dulu. Apa papasan itu tak? Kecek mak wang kaden. Kok lai basuo wang jo si Taufik. Kecek kembana kenyo keceknya. Jangan sampai tajua kali itu di Jawa. Kok indak bana ke baju di kampung asal ke taluk baju aja pulang ke patu anda apa ada janyo. Alah, kalau orang gaib tu lah kacaro itu tu nyo.
Kalau Tuhan mengadaki lain, itu kabar aja, Wak. Namanya saja jodoh. Kalau jodoh buat di Jawa, itu kan dipengangakan. Batu ganjir yang pik. Lado puluh nanti di Surabaya gini tuh. Indah umpamonyo. Kabar lain banyak tam di kampung? Nggak ada, biasa-biasa saja. Alayo. Mengenai soal lawenan dapet nomor 1 di seluruh Indonesia dulu. Banyak tam. Lah masuk surat kabar bagai nampak Den. Anta. Kan itulah dia nyawa. Nana Den tak perlu mengerti persoalannya tuh. Kebetulan waktu itu ada yang sedang di Padang menemui Angku Datuk Raja Pengutu. Tahu-tahu nampak saja tertampang di koran Singgalang atau Sawalawe. Tak apa-apa urusannya, ain tak perlu jadi dia. Di awak andaknya kok dapet nalahado serupa itu tuh uruslah sebagaimana mestinya. Kerana itu hak bersama. Jaleh-jalehkanlah bak adu-duanya. Apalagi itu merupakan hadiah dari presiden. Kan malu awak sampai masuk koran serupa itu tuh. Iyo, Aden juga tercangang. Lah hadu saja beritanya di koran di Jakarta kok. Antah. Mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi apa yang tidak kita inginkan. Bisa berkembang andaknya apa yang diberikan dari Bapak Presiden awak. Mudah-mudahan iyalah andaknya. Nak jangan sampai rusak puluh nama bayi awak nak salamu kok. Dek karano nak seketik. Lalu 20 hari. Indak terasa saja. Sambayang lah dulu tam. Dalai. Jadi sudah sembahyang boleh makan lah nak. Dokter kan lain nak praktek di kini kau nak. Tidak. 50 hari minggu kurang praktek doang. Kan lain dah bawa orang tahun tadi kau nak. Tidak bawa. Kemawar. Mencari si muncak wak. Aduh kabar hebat cik tunjuk ini tu. Jadi. Ada yang jualan lama pula ndak bersuah jo semuncak. Kabarnya lah 3 kalinya tu naik haji ke Makkah. Lah, sembahyang awak dulu. Jadi, ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter. Masuklah dokter. Terima kasih Pak. Kok tumben dokter datang siang-siang? Pak. Memang sengaja mau datang siang-siang kok. Aturannya kan Bapak beko malam ulang preso. Tapi dek kerana mungkin ambo berangkit beko sore. Itu mangkonya mau datang siang kok. Ke kamar dokter? Ke Surabaya Pak. Kebetulan semingguan lalu ada kawan ambo datang dari Sinan. Orang Sinan kawan tuh? Indah. Ini orang awak. Kawan sama sekolah dulu. Kininya tinggal di Sinan. Jadi beko sore ini ke pulang. Diajaknya ambo. Jadi kapai ke Surabaya dokter tuh? Iyo. Kalau indah ada halangan. Kalau dokter Sinan? Indah. Berangkit beko sore sesudah praktek. Hari Minggu sore berangkit puluh dari Sinan. Jadi cuman perai praktek sehari birisua. Ke Ciambo kok kalamu dokter di Sinan? Tidak, 50 ke bisa lamu. Jadi kini ambo pulang preso? Iyo Pak. Tunggulah dulu sebentar ya. Ke belakang bos sebentar. Si Rosa tidak perlu di rumah. Dan bayinya je kawannya tadi. Mungkin sebentar lagi tibonya tuh. Kemambi ayah Pak. Nggak usah lah Pak, jangan ambil ayah pula lagi. Masa iyo, ndak kemambi ayah? Biarlah Pak, ndak baat. Serupa kolahnya dokter kok.
Semenjak amat si Rosa ko indak do. Kalau si Rosa lah indak di rumah, lah tinggal ambo seorang saja lah. Tiba-tiba tamu indak ado bagai yang kemambiakan air do. Kan ada pembantu, Pak. Kan itulah jadinya dokter. Pulangnya seminggu lalu. Alun juga balik sampai kini le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu si Rosa pulang. Kok tumben dokter datang siang-siang? Mimpi apa nih semalam? Dokter mau ke Surabaya katanya nanti sore. Hari Senin baru ke sini lagi. Jadi dokter mau periksa apa-apa sekarang. Ngapain ke Surabaya, Dok? Ngeliat si dia ya? Ajak saja dong, Dok, sini. Biar gampang ngapelinya. Si dia siapa? Memangnya saya punya si dia? Itu Rosa, ke tempat teman. Ada teman sama-sama sekolah dulu tinggal di sana. Seminggu yang lalu dia ke sini. Dan nanti sore akan kembali ke sana. Dia ngajak saya ke sana. Aduh, kalau Rosa boleh ikut, asik dong. Rosa juga belum pernah ke Surabaya. Boleh saja kalau mau ikut. Tapi... enggak. Sama Papa sih nggak apa-apa. Maksud saya Surabaya itu kan jauh, Rosa. Kalau ke sana tuh kan harus nginap. Bukankah tidak baik kalau seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya berpergian berdua saja sampai nginap-nginap? Apalagi kita ini masih bujang dan gadis kan? Kalau kita tidak berbuat salah, kan tidak apa-apa, Dok. Iya, walaupun tidak berbuat salah. Tapi kan dipandang orang tidak baik, Rosa. Iya, Rosa. Dan lagi kalau Rosa pergi, Papa tinggal dengan siapa di sini? Oh iya ya. Rosa lupa kalau pembantu tidak ada. Kapan berangkatnya, Dok? Rencana sih nanti sore. Pulangnya kapan? Insya Allah hari Minggu sore saya berangkat lagi dari sana. Loh, Rosa kok malah ngobrol, bukannya ngambil air? Oh iya, sebentar, Dok. Ayolah, Pak. Preso dulu. Oh iya, ayolah. Maaf perasaan badan Bapak sejak sudah operasi dulu, Pak. Rasanya Allah banyak perubahannya, Dok. Jantung bagai rasanya kalau terkejut seketik, tidak baale, Dok. Kepala Bapak masih terasa barek? Barek masih barek, tapi tidak serupa sadiwana, Dok. Iya. Kalau melihat hasil pemeriksaannya memanglah banyak kemajuannya. Cuman tolong makannya dan waktu istirahat dijago taruh ya, Pak. Dan jangan lupa berdoa setiap sudah sembahyang. Insya Allah tidak lama lagi Bapak sehat. Sudah, Pak. Oh, ubeknya bah, dokter? Langsung diambil kini? Ubek nan lama tinggal barali, Pak. Mungkin untuk sehari kolenya, dokter. Jadi kau ambil lagi resep. Suruh ambil di Sirosa, Beko. Tapi habiskan ubek nan lama dulu, baru makan ubek nan baru kok. Jadi, dokter? Udahan periksanya, Dok? Sudah, Rosa. Ini, tolong ditebus obat Bapak nanti ya, Rosa? Iya deh. Bagaimana, Dok, keadaan Papa? Alhamdulillah. Sudah banyak perubahan. Tidak lama lagi Bapak sudah bisa lagi bekerja kok. Syukurlah. Mudah-mudahan cepat sehat. Kalau Papa sudah sehat, kan Rosa bisa lagi masuk kuliah. Ngomong-ngomong, diminum dulu tuh airnya. Iya. Mari Pak, minum. Iya, minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain deh tuh kuenya, Dok. Iya, terima kasih. Alah, iyo. Berapa hari lewat, si Rosa mengadu kamu. Mengadu apa, Pak? Katanya, dokter bangi-bangi kayaknya. Karena inyo tidak namu mengakui bahasa inyo orang Minang. Oh. Iyo. Memang kami pernah memperdebatkan masalah itu, Jinyo. Iyo. Lain diceritakannya kamu. Itulah yang dokter. Sebenarnya ambo hanya salah dalam masalah itu. Karena sejak dari inyo ketek, ambo tidak pernah menanamkan rasa keminangan itu kayaknya. Apalagi mengenai adat. Sama sekali inyo memang tidak mengetahui. Iyo.
Sehinggonyo inyo menuduh dan indak-indak terhadap orang Minang dan adatnya. Tapi setelah Ambo bayangkan seketik mengenai adat tu, kini inyo agak paham nampaknya Ambo. Dan katanya inyo akan jadi pelopor di kalangan wanita untuk mengembalikan ajaran adat tu secara murni, agar Minangkabau tu bisa jaya balik sebagaimana di zaman Bondo Kangkong dulu katanya. Iyo tu dokter. Kamu pun inyo mengecek serupa itu. Patut malah sejak inyo kenal je dokter, gigi bana inyo menanyakan masalah adat tu kamu. Malah inyo bertekad untuk berajar bahasa Minang. Jadi layakin mana inyo nampaknya berasal adat Minang tu rancak, Pak? Nampaknya lah. Malah inyo mengatakan kok bisa akan mencari jodoh seorang pemuda Minang dan taguh memegang ajaran adat. Dan inyo lah menyesali segala apa tindak-tindakannya selama itu. Baik itu pula Ambo dokter. Ambo pun lah berdosa selaku seorang ayah dan selaku seorang putera Minang dan mengerti dengan ajaran adat. Dan pernah memangku jabatan sebagai seorang pengulu. Tapi tidak pernah menghiraukan masalah itu. Kerana Ambo terlalu mencurahkan pikiran Ambo untuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai jabatan penghulu tidak Ambo acuhkan lain. Dan Ambo dapat janyo Ambo. Dan dusana kemenakan dapat janyo inyo pulo. Dan di kampung dapat janyo dan di kampung. Dan di rantau dapat janyo dan di rantau pulo. Jadi bapak penghulu? Dulu iyo. Tapi kini kerana Ambo indak ada magi kabar begitu ke kampung, dah digantikannya di orang lain. Sebab Ambo semenjak berangkit dari kampung 23 tahun yang lalu, indak pernah pulang-pulang. Waktu itu Ambo baru 1 tahun diangkat di penghulu. Kini semenjak serasa ada perhatian kepada kampung halaman dan adat tu, pikiran Ambo dah jadi berubah. Mukasih bapak? Ambo berencana kalau kesihatan Ambo lelok nanti, Ambo dan Rosa akan pulang ke kampung. Guna mendidik Rosa dengan adat awak. Dan Ambo pun ingin pula membaktikan diri Ambo terhadap dusana kemenakan dan di kampung. Alhamdulillah kalau bapak lebih seperti itu. Mudah-mudahan Tuhan akan menyampaikan. Dan berhasillah hendaknya apa yang bapak cita-citakan. Ambo pun ikut berdoa. Lah jam 2:30 hari Pak. Permisi Ambo dulu Pak. Iyo. Sanjo hari rupanya. Rosa. Ya Pak. Sini dulu. Apa Pak? Ini dokter mau pulang katanya. Loh, kok buru-buru amat sih dok? Nggak bisa betah ya lama-lama di rumah Rosa? Bukan begitu Rosa. Sudah sore kan? Lihat saja sendiri. Sudah jam 2:30. Iya deh, jangan marah dong. Marah sih enggak. Keki. Bodoh ah. Iya. Selamat atas segala cita-citamu. Mudah-mudahan jadi pulang ke kampung. Kok tahu? Ya tahu dong. Mudah-mudahan saja sampai di kampung kau jadi orang Minang. Nyindir ya? Nyindir sih enggak, cuman ngeledek. Sudah, saya permisi dulu. Permisi Pak. Yuk, Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali. Oh iya, hampir lupa. Kalau pulang, jangan lupa oleh-olehnya ya dok. Insya Allah. Maunya oleh-olehnya apa? Apa ya oleh-olehnya kalau dari Jawa? Bagaimana kalau saya bawakan emas segede orang? Kalau emasnya kayak dokter sih nggak apa-apa. Ya deh. Pokoknya saya akan bawakan oleh-oleh yang istimewa. Yuk. Selamat jalan.
ngelamun lagi. Sebentar lagi dia juga datang. Paling dia istirahat dulu. Kan capek Rosa, semalam di atas kereta. Aduh, papa ini ya, ngeledek mulu. Emangnya Rosa ngelamunin dia? Ngelamuni apa lagi kalau bukan ngelamuni dia? Ngaku aja deh. Kalau ngaku hukuman ringan. Papa ini ya. Enggak deh, papa enggak marah. Biar iya juga. Iya deh. Sebel jadinya. Nah, gitu dong. Ntar kalau dia datang, biar deh papa yang bilangin. Idih, papa ini. Ntar disangkain enggak lagi. Mana mau dia, Pak? Sama Rosa. Nah, itu dia barangkali. Buka pintu, Gi. Enggak. Rosa takut. Papa aja deh. Yang bukain. Rosa mau ke belakang dulu. Rosa. Dari tadi nunggu-nunggu. Sudah datang, malah takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter. Masuklah. Pabilo dokter pulang. Tadi pagi mau tiba, Pak. Lai, selamat saja di jalan. Alhamdulillah. Berkat doa Bapak. Syukurlah. Rosa. Ya, sebentar, Pak. Ba'a kabarnya di Jawa. Lai sampai kama jalan-jalan. Cuman dapat jalan-jalan di kota itu saja, Pak. Kebetulan ada pula beberapa orang-orang kampung ambo di sini. Dari rumah ke rumah itu saja labi juga. Pak Dokter. Selamat Pak Dokter. Kapan datangnya dari Surabaya? Tadi pagi, Bu Rosa. Loh, kok apa saya tidak salah dengar? Kok pulang dari Jawa? Kok dokter manggilnya Bu? Habis. Kenapa Bu Rosa manggilnya Pak? Oh iya. Biasanya saya manggilnya apa ya? Loh. Kok malah jadi galagapan? Dari tadi katanya nunggu-nungguin. Sudah datang malah... Idih, papa ini ya. Nah. Dibilang kok malah marah. Manggil saja pakai susah-susah. Panggil saja udah juga beres. Ya enggak, dokter? Iya deh. Panggil siapa juga boleh. Asal jangan panggil bapak saja. Iya deh. Kalau sama orang Minang, enaknya panggil udah ya, Pak? Boleh nggak, Pak Dokter? Kalau Rosa panggil udah. Panggil siapa juga boleh, Empok Rosa. Loh, kok udah malah manggilnya Empok? Iya dong. Itu namanya saling menghargai, bukan? Menghargai apa mengejek? Nah, kok mengejek? Empok itu kan panggilan penghormatan buat orang Jakarta tuh. Emangnya Rosa orang Jakarta? Loh, habisnya orang mana? Ya orang Minang dong. Orang tua Rosa kan orang Minang. Oh. Rosa. Loh, kok malah ketawa? Emangnya lucu? Bagaimana nggak lucu? Coba, Pak. Dulu dia sendiri yang bilang dia orang Jakarta. Cuman orang tuanya saja katanya yang orang Minang. Dia bilang rugi katanya jadi perempuan orang Minang. Sekarang ngakunya orang Minang. Malah dibilangin orang Jakarta marah. Lucu nggak tuh, Pak? Ya deh. Rosa salah. Habis. Papanya sih nggak mau kasih tahu kalau adat Minang itu bagus. Jadi Rosa... Iya, Papa salah. Tapi Rosanya juga salah. Kalau kita belum tahu, nanya dulu. Jangan main tuduh yang enggak saja. Untung Rosa anak orang Minang. Dan bicaranya sama orang Minang. Kalau bukan, nggak tahu deh bagaimana jadinya. Makanya kalau bicara ingat pepatah. Mulutmu harimaumu yang akan merengkah kepalamu. Itu makanya kalau mau bicara, mikir dulu. Ya deh, Pak. Maafin deh. Rosa ngaku salah. Boleh kan, dah dokter? Boleh. Orang yang mau mengakui kesalahannya menandakan orang itu adalah orang baik. Jangankan manusia, Allah pun akan memaafkan. Benar nggak, Pak? Iya. Tapi bagi Bapak, baru mau memaafkannya kalau tamunya sudah dikasih air. Oh iya. Rosa sampai lupa.
Maafin lagi ya, dokter. Yang tadi belum selesai, sekarang sudah maaf lagi. Ya deh, sebentar dah dokter. Rosa ambil air dulu ya. Jadi, Bapak, rasanya kesehatan Bapak gini? Alah lama rasanya kini dokter. Rasanya lain tak baal eh. Mungkin rencana Bapak jo Rosa kapatan tu jadi juo. Rosa ke istirahat di siko kuliah agak setahun katanya. Inyo akan melanjutkan jo kuliah jurusan adat di kampung. Apaan sih, Pak? Kok ngomongin Rosa mulu? Jadi Rosa... Kalau orang masalah, memang begitu tuh. Bawanya curiga melulu. Tidak, Rosa. Tidak apa-apa. Terimalah ucapan selamat dari saya. Semoga segala yang dicita-citakan akan berhasil. Kapan rencana berangkat ke kampung? Oh, itu. Insya Allah, kalau kesehatan Bapak mengizinkan, paling lambat 1 bulan lagi dah. Syukurlah. Saya akan selalu menolong dengan doa dari sini. Terima kasih dah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas segala kebaikan-kebaikan Uda terhadap Rosa. Dan Rosa selalu mengharapkan bimbingan Uda dalam perjuangan kita ini. Mari kita pelajari dan kita gali kembali ajaran adat yang diwariskan nenek moyang kita. Yaitu adat yang bersendikan sarak bersendi kita bulah itu. Mari kita bersihkan segala praktek-praktek adat yang tidak sesuai lagi dengan aturan adat itu sendiri. Juga praktek-praktek adat yang sudah tidak sesuai lagi dengan sikon. Baiklah Rosa. Uda pun berjanji akan selalu mendampingimu dalam menegakkan adat ini. Dan marilah kita himbau kepada seluruh generasi kita sekarang ini untuk bersama-sama kita mengembalikan citra adat itu yang sesuai dengan aturan-aturan yang menyendi adat itu sendiri, yaitu agama Islam. Bukankah begitu, Pak? Benar. Memang begitulah seharusnya kalau adat dan agama mau kuat lagi di Minangkabau. Bapak pun merasa bangga apabila Rosa bisa berhasil dengan apa yang dicita-citakannya itu. Bapak pun selaku generasi tua juga akan membantu. Mudah-mudahan segala usaha itu diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alayo. Dek lama cerita, ayah lu jadi bagai berminum dong. Iya ya. Diminum dulu dong dah dokter. Airnya. Ayo Pak, minum. Iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alayo. Kok jadi kami pulang nanti, dia kami alamat rumah dokter di kampung. Boleh berjalan-jalan kami kakian. Nak tahu pula kami jo peranggai dokter. Boleh kan dokter? Boleh Pak. Kalau Bapak lenang muah. Kalau Bapak kepai ke kampung Ambo, gampang Pak. Tiba Bapak di Batu Sangka, pai Bapak ke peta, cari di sinan supir na namo sepade. Suruh antarkan ke Dinyo ke Sungayang. Tanyakan saja rumah si Tamburin ada antarkan orang tu. Kok jadi Bapak je si Rosa pulang nanti ambo buat surat cek untuk orang gaya di kampung. Lah jam 20 hari. Permisi dah mau dulu Pak. Sebentar lagi kau akan 20 lagi. Alah iyo, tidak terasa saja doh. Jadilah kalau begitu. Nanti bila kau pulang kami akan tahu. Terima kasih banyak atas segala pertolongan dokter. Sama-sama Pak. Rosa, udah permisi dulu. Iya deh, terima kasih. Sering-sering kesini ya dah. Oh iya, ini punya siapa? Astagfirullah, hampir saja lupa. Padahal tujuan kesini untuk mengantarkan ini. Ini oleh-oleh dari Surabaya buat Rosa dan Bapak. Katanya mau bawakan masa gede orang. Nanti dong. Kalau pergi sekali lagi. Mau kan nerimanya? Kalau gedenya segede udah dokter sih. Mau ya Pak ya? Iya deh. Nanti dibawain. Sudah Pak. Permisi dulu. Yuk Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Angku-angku mama-mama pencinta penggemar dan simpatisan kami gimana saja berado. Sebagaimana biasa dengan tedangannya bunyi kelas penangko, maka sampai di situ pula lah penyajian kami dalam mantakan cerita serial nan Ampe Menantang Badai nan berjudul Menuju Tanah Sapi dengan pelaku-pelaku Afrizal Syed, Mel Basir, Elviati, Ros Aryani B, A.M. Malin Marajo, Henry Nelvi, John Andreas, Muslim Caniago, Irmade, Niswarman Caniago, Sutino, dan si Ketek Ladokutu Dewi Ningsi Kusuma, serta ambo sendiri Yus Pilihan. Sebelum awak berpisah, kami dari grup Teater Rumah Gadang 83 tidak bosan-bosannya memohon kepada seluruh pencinta penggemar dan simpatisan kami untuk memberikan tagu sapo tunjuk ajaran kepada kami guna untuk kebaikan kita bersama. Untuk itu, tulilah surat kadango kami nan alamat Kebun Melati RT 005 Bale RW 08 nomor 2 Tanah Abang Jakarta Pusat. Mudah-mudahan sesudah kita berpisah kini nangko, insya Allah kita akan bersua pula dengan serial nan kalimonyo nan kami ajuh judul Di Lamun Ombak. Tapi sebelum kita bersua di serial Di Lamun Ombak tu, tentu kita akan bersua dulu di serial ketiga Buah Simala Kamu nan berjudul Ayah nan Malam. Akhir kata, terimalah salam dan doa dari kami keluarga besar Rumah Gadang 83. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah kita untuk bersua puluh. Permisi.